petualangannya yuk. Ini dokter sekarang mau nyebrang nih menuju hutan mangrove ya. Siapa tahu ada satwa yang bisa dokter tolong. Oke, lihat nih dalamnya pinggang. Dokternya harus pelan-pelan, soalnya pasir bawahnya dan jadi lumpur juga nih, ada lumpur, jadi agak berat jalannya. Waduh, medannya nggak ada yang lebih menantang lagi nih dok. Udah makin dalam. Mau nggak mau dokter tasnya ditaruh di atas kepala. Oh, makin dalam ini. Pelan-pelan jalannya juga. Sepertinya yang Dok Chan mau datangi ini adalah tempat yang spesial deh. Bener-bener jauh dari hiruk pikuknya ibu kota. Itu kok banyak yang menggantung sih. BTW kayak kenal deh. Wah, itu kan Sobat Otan si Kalong. Hai Sob. Tuh, dengar ada suara kelelawar. Kalong, ya. Ini kita udah mendekati sarangnya ini. Harus pelan-pelan karena dia sensitif sama suara. Sama penciumannya juga. Dokter mau coba mendekati. Teman, ternyata Dok Chan mau mengunjungi Pulau Kalong yang ada di salah satu selatan Jawa. Vegetasi mangrove dan hutan yang lebat merupakan salah satu habitat utama dari vampir ini. Kalong maksudnya. Suara apa tuh? Waduh, ini kalongnya pada terbang-terbangan nih, pada pergi. Dok, itu ada pemburu. Dia lari itu, Dok. Mas itu ada yang lari. Woi, kemana kau? Kok bisa-bisanya sih ada orang yang berburu kalong? Padahal kan tempatnya jauh pakai banget dari pemukiman. Perburuan kalong besar-besaran sebenarnya sudah menjadi isu penting bagi pemerhati satwa. Potensi kepunahan pun sudah di depan mata jika para pemburu terus memburunya. Kang, Dok, kalungnya ada yang ketebak. Woi, mana? Ini. Waduh, Kang Wah, besar. Waduh, besar. Ya ampun, kasihan banget kamu Sob. Ayo Dok, segera beri bantuan sebelum terlambat. Oh, ini nih. Wah, ini sebelah sayap atas ya. Kiri luka tuh. Luka. Ini Tan. Ketembak tadi sama si penembaknya lagi nih. Ini dalam banget. Ini dokter harus segera ambil pelurunya. Sungguh terlalu si pemburu itu. Si kalung terkena peluru tepat di dekat sayap sehingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Jika peluru tersebut tidak segera diambil, bisa saja Sobat Otan ini mati karena infeksi. Wah, lihat nih, Tan. Waduh, untung aja dokter bisa ngambil ini. Ini lukanya harus segera ditutup, takutnya infeksi. Yang sabar ya Sob, sekarang sudah tinggal pemulihan kok. Otan yakin kamu kuat. Semangat! Teman, sayap kalung sendiri merupakan membran tipis yang fleksibel, sehingga memudahkan mereka ketika terbang. Sayap kalung ternyata juga memiliki fungsi sebagai alat gerak dalam aktivitas sehari-hari mereka. Oke, udah dokter jahit. Barusan dokter pakai benang yang bisa menyerap dan menyatu dengan daging, jadi tidak perlu dibuka, nanti lama-kelamaan dia bakal kering. Oke, sekarang dokter mau semprot antibiotik ya, antiseptik keluar, takutnya infeksi. Ya, bentar. Syukurlah, dalam kondisi seperti ini biasanya luka akan mengering sekitar 1-2 hari. Setelah itu, si Batman sudah dapat beraktivitas seperti biasa. Cakep! Nah, selesai. Ini dokter udah kasih antibiotik sama antiseptiknya, udah dijahit juga. Kita mau rilis di pohon-pohon yang dahannya agak landai. Teman,
Kalong biasanya menetap di pohon yang tinggi untuk menghindari predator. Selain itu, pohon yang tinggi juga memudahkan mereka dalam proses take off dan landing. Oke, ini udah dirilis di sini. Oke, nih kita taruh sini. Ya, nanti dia akan merambat ke atas. Ya. Duh. Saat kalung terjatuh, biasanya ia akan merangkak naik ke atas, teman. Tapi kali ini karena sobat Otan sedang terluka, Dokchan coba membantunya dengan meletakkan di pohon yang sedikit landai. Teman, kali ini Otan mau ikut Dokter Chandra dan teman-teman komunitas reptil ini mencari buaya yang lepas dari penangkaran akibat banjir. Nah, laporan warga sekitar, si buaya terlihat di sungai ini sejak kemarin. Makanya semua harus bergegas sebelum si buaya kabur ke tempat yang sulit untuk melakukan evakuasi. Nah, itu dia. Aduh, jangan kabur-kaburan lagi ya, Sob. Tempat ini bahaya buat kamu, juga buat masyarakat yang biasa ke sungai. Tapi untuk mengevakuasi buaya ini jelas bukan perkara mudah, teman. Ekornya, Kak. Hati-hati ya hati-hati. kakak-kakak semua. Nah. Baru juga Otan bilang, dia mulai merasa terganggu. Ekornya, Kak. Tarik. Badannya. Pelan-pelan. Tetap waspada ya, Kak. Tunggu sampai dia sedikit Kain tenang. itu mana tadi? Dan Hati-hati. ini dia saatnya. Hop, kena. Aman ya. Lah, kok ini moncongnya beda? Dok, coba lihat ya, Dok. Nah, sebentar. Ini Buka. moncongnya beda. Iya. Buka sebentar. Buka. Beda pelan-pelan. gimana itu coba? Ke atas, iya. Kak. Ini biasanya terjadi pada saat penetasan di telur. Bisa keguncang atau apa. Dari suhu juga mengaruh. Ya, dari suhu pengaruh juga seperti itu. Berarti udah bawaan dari apa namanya bisa bilang bawaan dari lahir ya? Ya. Harus segera ditutup bagian mulutnya supaya lebih aman. Gimana pun bentuknya, buaya tetaplah buaya. Sang pemangsa alami yang sangat berbahaya. Teman di rumah tahu kan kalau buaya muara adalah jenis buaya terbesar di dunia? Hewan pemangsa ini nyaman hidup di sungai dan muara. Saat sinar matahari mulai panas, mereka lebih sering muncul ke permukaan atau ke sisi sungai untuk berjemur. Walau terlihat tenang, sebenarnya mereka selalu dalam keadaan waspada loh. Jadi harus selalu hati-hati dengan mereka. Coba. Yuk, bantu yuk. Yuk, Mat awas. Dok, tadi Otan lihat di mulutnya ada tali yang tersangkut. Tolong dicek ya, Dok ya. Kita cek dulu aja. Cek dulu bentar ya. Boleh di depan. Cari agak Oke. Agak luas dan enak lah di ini. biar aman juga. Oke. Kita lihat nih. Pelan-pelan. Iya. Nah ini Kang lihat nih. Ini saya tadi Oh, dari air udah kelihatan kayak ada iya ini nyangkut benang sesuatu ya. gitu ya di dalam mulut ya. Tuh. Benang ini. Coba periksa dulu, mumpung belum terlalu jauh. Ya ampun, Otan bilang juga apa? Lengah sedikit saja bisa membahayakan semuanya. Walau dalam kondisi kaki terikat dan mulut tertutup, buaya masih bisa membuat siapapun terluka. Apalagi bagian giginya yang super tajam ini. Saat mulut tertutup, ada beberapa gigi buaya yang masih bisa terlihat dari luar. Gigi taring ini biasa mereka gunakan untuk mencengkeram mangsa saat sudah berada di dalam mulut. Siapapun akan sulit melepaskan diri kalau sudah terkena cengkeraman gigi buaya. Dokter Chandra punya cara sendiri untuk memeriksa bagian dalam mulut buaya. Cara ini sangat berbahaya dan beresiko, teman. Jadi, hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Pipa
yang dipasang pada mulut buaya membuat Dokter Chandra lebih mudah menjangkau bagian dalam mulut. Benda asing seperti tali senar atau yang lainnya bisa diambil langsung dengan tangan kosong. Ya ampun, ini kan bahaya banget buat kamu, Sob. Kayak nggak ada makanan lain aja deh. Mumpung masih bareng Dokter Chandra, coba cek lagi deh dok kondisi bagian dalam mulutnya. Siapa tahu masih ada yang harus diobati. Cuman ini saja, ini mungkin gesek sama tadi kawat ya. Jadi agak lukanya radang dikit. Yang lainnya tidak apa. Nah kan, sekilas menurut Otan sih nggak ada masalah. Tapi kalau Dokter Chandra yang cek langsung, ternyata beberapa bagian dalam mulut kamu ada yang mulai meradang akibat gesekan benda-benda asing tadi. Bagian dalam mulut predator ini jarang sekali orang lain tahu. Buaya punya katup di dalam mulutnya. Katup masih bagian dari tenggorokan, berwarna merah muda dan akan selalu tertutup. Walau kondisi mulutnya terbuka, belum tentu mereka membuka bagian katup mulutnya. Katup buaya hanya akan terbuka saat mereka sedang makan. Tapi dok, kondisi Sobat Otan ini nggak apa-apa kan? Nanti lebih saya kasih suntik nanti ya vitamin. Nanti saya di sini saya semprot juga untuk antiseptiknya. Oh, boleh langsung disemprot mungkin dok? Boleh. Sedikit sakit nggak apa-apa ya Sob. Ini untuk kebaikan kamu, supaya bakteri yang ada bisa mati. Wah perih kayaknya itu, matanya langsung merem. Maaf ya. Maaf ya buaya ya. Nah selesai. Segera lepaskan pipa yang terpasang supaya buaya tidak semakin stres. Masih ada hadiah dari Dokter Chandra nih Sob, supaya kesehatan kamu tetap terjaga. Otan juga mau dong dok disuntik vitamin, biar selalu sehat dan selalu bersemangat setiap hari. Di bagian pangkal kaki belakang terdapat banyak jaringan otot di dalamnya. Keadaan ini yang membuat dokter menyuntikkan vitamin tepat di titik tersebut. Kalau kata Dokter Chandra, vitamin yang disuntikan jadi makin cepat bereaksi. Nah, yang suka ngeluh stres karena banyak kerjaan, mau Dokter Chandra suntik juga. Teman, coba perhatikan cara mereka makan deh. Benar-benar tanpa ampun. Makanan yang ada di mulutnya gak dibiarkan lepas sedikit pun. Rahang dan gigitannya yang kuat jadi senjata buaya untuk menaklukkan apapun yang mereka anggap sebagai makanan. Loh. Tangan siapa itu? Berani-beraninya ketuk-ketuk mulut buaya. Nah lo, makin diketuk malah makin lebar mulutnya kebuka. Ih, ngeri. Tenang aja teman, ini bagian dari adegan pembuktian. Faktanya, buaya tidak punya cukup banyak kekuatan untuk membuka mulutnya loh. Berbanding terbalik dengan saat mereka menggigit makanannya. Nggak percaya? Nih, coba moncong mulut buayanya dipasangin karet. Ayo, apakah sang pemangsa bisa membuka mulutnya? Dan walaupun sambil diketuk-ketuk, mulutnya tetap tertutup rapat. Dia nggak bisa membukanya. Walau bagaimanapun, kamu adalah hewan yang dilindungi, Sob. Jadi harus dapat perlindungan dan tidak boleh dipelihara tanpa izin. Syukur deh Sob, kamu ada di tangan yang tepat. Semoga setelah ini kamu bisa kembali kumpul bareng keluarga ya.